dipersembahkan oleh Pemirsa, pelaksanaan wukuf di Arafah semakin dekat. Lalu bagaimana dengan skenario pergerakan jemaah haji khusus ISQ Tours ke Mina, Arafah, Musdalifah hingga tawaf dan sa'i di Masjidil Haram? Berikut wawancara Rina Rahmadani dengan Direktur Sales dan Operasional ISQ Tours M. Solihin. Akan bisa berubah QC-nya. Besok mudah-mudahan di depan. Assalamualaikum Om Sol, jadi bagaimana skenario pergerakan wukuf dari jemaah haji khusus ISQ Tours? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Jadi hari ini kita sudah mulai memetakan setelah kita kemarin survei ke Arafah dan Mina. Sekarang kita akan memetakan pergerakannya dari Hotel Transit ini ke Arafah. Ya, karena kita ada 18 bus yang terdiri dari 817 jamaah, kita bagi bus 1, 2 dengan warna-warna. Jadi nanti supaya tertib, bus 1, 2 jalan mulai jam 24.00. Kemudian 30 menit kemudian disusul dengan bus 3, 4 dan seterusnya. Dan khusus untuk yang jamaah haji, kafilah haji ISQ yang risiko tinggi, kita berangkatkan yang paling terakhir supaya mereka bisa istirahat di kamar dulu sebelum nanti ke Arafah. Jadi itu paling terakhir. Nah khusus nanti kita siapkan medisnya, kita siapkan kursi rodanya untuk mengawal kafilah-kafilah haji ISQ yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. Jadi ada berapa tenda yang disediakan nanti Om Sol? Ya, alhamdulillah kemarin setelah kita survei ada 4 tenda yang kita siapkan, ada tenda A, B, C, dan D. Dan masing-masing sudah kita kasih tanda supaya para jamaah haji sudah mudah mengenali dan kami pastikan tidak boleh satupun jamaah haji ini yang tidak mendapatkan kasur di Arafah. Makanya kita harus cepat mengenalkan kepada jamaah ini atas apa warna-warna. Lalu bagaimana dengan pergerakan dari Arafah ke Musdalifah? Nah ini penting juga karena tadi setelah wukuf pada Arafah kemudian kita bergerak ke Musdalifah. Ke Musdalifah sudah pergerakannya adalah per bus yang insya Allah kita rencanakan jam 10 malam. Ya, dengan asumsi bahwa nanti tepat jam 12 malam atau lebih kita sudah berada di Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Karena mabit kan bagian dari haji yang wajib kita laksanakan. Mabit di Musdalifah di sana sampai dengan jam 2 atau jam 3 kita sudah di Musdalifah. Kemudian kita lanjutkan Mbak Rina ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Ini ya kita upayakan paling tidak jam 4 atau jam waktu subuh lah kita sudah sampai di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Jadi saat di Musdalifah tidak turun ya Om Sol ya? Tidak turun, kita murur. Tapi kami pastikan sesuai dengan ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa di tengah malam itu kita ada posisinya di Musdalifah. Jadi pada saat setelah selesai Musdalifah kita bergerak ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i itu sekitar subuh atau dini hari ya? Ya, kita lihat nanti kan pergerakannya per bus ya. Kita upayakan sebelum subuh itu masing-masing dipimpin oleh para mutawif untuk tawaf dan sa'i. Ya nanti insya Allah ada sholat subuh ya kita berhenti pada saat sholat subuh. Atau nanti kita sholat id gitu ya, Idul Adha di Masjidil Haram ya kita berhenti untuk melaksanakan sholat id. Ya, kemudian setelah itu kita nanti ada meeting point ya di dekat WC 6 kita nyebutnya. Kemudian kita sarapan pagi dulu baru kita kembali ke Hotel Transit. Kita juga siapkan kendaraan untuk safari wukuf Mbak Rina. Nah ini penting karena kan tidak semua jamaah ini yang sehat, bugar. Ya kita siapkan mobil khusus untuk jamaah yang terpaksa kami safari wukufkan dan kami kawal dengan dokter juga dan pembimbing ibadah. Kita siapkan kendaraannya dan segala sesuatunya. Demikian. Oke, terima kasih Om Sol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Agustan sebagai prolog Pak 5 tahun lalu ya. Pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan jelang puncak ibadah haji termasuk pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Apa saja yang harus diwaspadai jemaah jelang Armusna? Berikut liputan jurnalis Metro TV Rina Rahmadani untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa, masih bersama saya Rina Ramadhani. Saya masih berada di Hotel Transit, masih dalam rangka persiapan jelang puncak ibadah haji. Saya saat ini berada di klinik ISQ. Klinik ini berada di lantai 6 di Tower B Hotel Transit. Jadi salah satu kamar di tower ini dijadikan klinik ISQ. Saya ingin tahu nih, jadi jamaah banyak bertanya atau ingin konsultasi kesehatan memastikan kondisi kesehatannya jelang puncak ibadah haji, terutama
kesehatan kaki karena nanti memang saat ke Mina kami akan jalan sekitar 2 hingga 3 kilometer. Jadi jemaah banyak memastikan kondisi kesehatan. Lalu jemaah juga banyak bertanya soal minum, soal hidrasi. Karena salah satu tantangan seperti di wukuf adalah keterbatasan kamar mandi. Bagaimana mengatasi hidrasi di tengah cuaca yang sangat terik karena cuaca diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius. Jadi saya akan masuk ke klinik ini, akan bertemu dengan Dr. Hengki, salah satu dokter spesialis dari tim ESQ. Jadi ikuti saya ya untuk bertanya soal tips kesehatan bagi jemaah jelang puncak ibadah haji. Dok, pasien yang kesini ini biasanya konsultasi apa jelang puncak ibadah haji? Jadi pada jelang ibadah haji itu kebanyakan keluhan pada pasien itu adalah karena lelah tambah dengan penyakit infeksi saluran nafas atas. Tapi beberapa hal yang kadang kita harus jaga itu adalah penyakit pada saluran pencernaan, di mana pasien banyak yang kangen sama masakan tanah air dan juga pasien akhirnya banyak yang mengalami diare. Oke, dok, nanti kan kita penuh tantangan ya menuju puncak ibadah haji ini. Haji itu memang membutuhkan kekuatan fisik yang prima. Salah satunya kekuatan kaki, dok. Tadi aku lihat banyak pasien yang mengeluhkan kakinya sakit. Sementara nanti kita ke Mina ini berjalan sekitar 2 hingga 3 kilo. Dalam waktu yang tersisa ini bagaimana menguatkan kaki dan kalau sudah sakit seperti apa? Jadi kita evaluasi dulu sakit itu karena cedera atau karena dia faktor lelah. Nah kalau faktor cedera berarti kita atasi faktor cederanya. Kalau yang faktor lelah kita atasi dengan cara dia diberikan rest atau kita istirahatkan. Jadi biar jamaah itu melakukan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Oke dok, nah ini juga yang jadi tantangan adalah pada saat wukuf kita tinggal menghitung hari untuk wukuf di Arafah. Kamar mandi terbatas ya dok, tapi tadi banyak pertanyaan yang saya dengar juga, kan hidrasi perlu, harus banyak minum, apalagi nanti cuaca sekitar 45 derajat Celcius. Bagaimana caranya tetap terhidrasi tapi tidak sering ke kamar mandi dok? Oke, jadi buat teman-teman perlu tahu namanya kehilangan cairan tubuh itu melalui 3 cara, yaitu lewat keringat, lewat urin, ataupun lewat uap udara yang kita omong. Nah, supaya mengurangi kita supaya tidak banyak berkemih, jadi cukup minum 1-2 teguk saja setiap jam. Nah, untuk mengurangi penguapan pada seluruh area tubuh, disarankan untuk menyemprot air di saat sedang berada di luar tenda. Jadi harus sedia spray juga ya dok ya? Spray dengan air ya dok ya. Jadi minum hanya seteguk 2 teguk itu cukup dok? Jadi kita yang penting supaya, kan tadi pertanyaannya supaya menghindari ke kamar kecil, juga menjaga kebersihan kain ihram ya. Jadi cukup dengan 1-2 teguk setiap jam, kita jadi cukup cairan tubuhnya secukupnya aja. Tapi itu tetap terhidrasi seteguk 2 teguk setiap jam itu dok? Cukup, saya rasa cukup. Lalu tips apa lagi yang harus dilakukan pada saat jemaah melakukan puncak ibadah haji baik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dok? Pasien jemaah itu sebaiknya melakukan mobilisasi yang efektif dan efisien, jadi tidak perlu melakukan seperti aktivitas di luar dari rukun hajinya. Jadi nggak usah jalan-jalan yang tidak perlu ya dok. Betul. Ya. Jadi gunakan di hotel transit ini waktu untuk istirahat ya dok ya. Betul. Nah, satu lagi dok, ini masalah pencernaan yang tadi dokter sudah sampaikan. Ini kan pada kangen masakan Indonesia. Nah, saya lihat di hotel transit ini sambal banyak. Ini harus dihindari nggak es dan sambal dok? Betul, es itu kan juga dengan pemanis ya. Pemanisnya membuat batuk. Jadi membuat kalau orang batuk staminanya akan berkurang karena kan asupan oksigennya berkurang. Sambal juga kalau bisa sementara aja selama kita ibadah tuh kita jauhin dulu aja. Toh nanti selesai ibadah cuma 3-4 hari kita bisa menyentuh sambal lagi kok. Oke, terima kasih Dokter Hengki. Sama. Hal menuju hal. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.